Al-anwaru matayal qulubi wal asrar. Sinar-sinar itu adalah kendaraan-kendaraan hati dan kendaraan-kendaraan sir. Dari kendaraan sir adalah sinar, nur. Dari lawan dalam munajatnya ada keterangan bahwa ridho lam natamati dalam hati membuat hati jadi bersinar. Lamun bersinar hati berarti tergeraklah seluruh sel-sel tubuhnya untuk melakukan perbuatan bagus. Sebaliknya ghadab atau sukhullah apabila kama tiba dalam hati membuat hati jadi petang. Dalamlah petang hati berarti sel-sel tubuh ini jadi lumpuh. Dilarang semangatnya untuk menghindar daripada perbuatan maksiat dan dilarang semangatnya untuk melakukan kebagusan. Maka nur ini sangat penting. Dia jadi bagikan kendaraan bagi kendaraan. Al-karun wa anwarun, maka zikir dan sinar-sinar masaya qalbin wa asrarin, yang merupakan kendaraan hati dan kendaraan sir. Dari kali dalam diri ini menurut ahli marifat, pertama tubuh, kedua qalb, ketelur ruh, keempat sir, kelima sirul asrar, keenam panaul asrar, kemudian ia segera Allah Ta'ala. Allah menggerak panul asrar, panul asrar menggerak sirul asrar, sirul asrar menggerak ruh, menggerak sir menggerak ruh menggerak qalb menggerak akan tubuh. Nah, ini paranin tanazur. Jadi dalam jasad sampai kepada Allah, ia paranin taraki dalam arti selaku berarti mengandung suatu gerakan-gerakan sampai kepada lahir dalam bentuk sebuah amal saleh, lamuna isi ke anterin sinar remo. Baliknya dari amal jahat apabila ke gelap atau pertengahan yang disebut di dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, bahwa di dalam diri ini ada dua pengendali kebagusan. Isi paraninya baitul diniyah, kemudian pengendali kejahatan paranin baitul syahwat. Maka zikir bagikan suatu kendaraan dari sinar isi kalau di dalam hati kita, dia jadi kendaraan hati dan kendaraan sir. Maka ya kalbin wasran, jadi kendaraan hati dan sir. Payusilu kalban nasi, maka kendaraan ini akan menyampaikan hati manusia ila rabbina, kepada Tuhan kita al-akbar. Maksudnya akan menyampaikan hati tadi kan, hati tadi adalah ada di dalam berupa gumpalan darah kental. Namun di dalam hati tadi potensi segala macam arah. Maka pengaruh daripada luar ia akan mempengaruhi untuk potensi positif dan potensi negatif. Potensi positif inilah dia separan baisudinnya, posisi negatifnya jadi baisul syahwat. Sehingga pengaruh-pengaruhnya memang potensi-potensi itu terpengaruhi dengan luar. Si terkendali yang langsung Allah Ta'ala memerintahkan kiraman katibi. Wa may yaksur dzikruhu, siapa saja yaksur dzikruhu, yang banyak zikirnya, maka ya qalbihi akbar, berarti dikatakan bahwa kendaraan hatinya itu besar. Lalu banyak berzikir, karena apa? Dia membuat hati jadi cemerlang, jadi ditasa hati penuh. Jadi hati tadi misal emas putih, maka semakin ditasa emas putih itu semakin merang, semakin sinar merlang. Yasir di surati syiddah, dia akan sampai dengan kecepatan yang sangat cepat ilal jalilil kahar, kepada Allah yang maha agung dan maha menggagahi. Jadi
dengan cepat sampai kesampaian Allah Ta'ala. Muraduna bil anwari. Lalu apa yang dimaksudkan dengan nur-nur itu? Panurul imanil bari, maka sinar iman yang baik itu yang namanya dengan nur, yang dimaksudkan nur. Falaisa madul anwar, bukan semata-mata sinar yang tidak berkaitan dengan iman. Lakin imanul minwari, tetapi adalah iman yang memiliki sinar. Apakah bejulan iman daripada sinar, ataukah hakikat iman sendiri adalah sinar? Hakikat daripada iman sendiri adalah sinar. Memang pikir no sinar, zikir no masih sinar doang. Pikir sinar kalb, nurul kalbi masih pikir. Dari wa imanun bil anwari, dan iman dengan sinar, wal imanu asrar, dialah iman yang akan mewarnai sir daripada manusia. Sir selaput ni di dalam hati doang tahu potensi tu, potensi roh dia si menyebar di seluruh awal, kemudian potensi sir, kemudian potensi sirul asrar, panal asrar. Izal iman haqqul iman, apabila ada iman itu menjadi iman yang sesungguhnya, fayusil ilal jabbar, maka dia iman itu yang menyampaikan pemilikan kepada al-jabbar, Allah yang maha menggagahi, Allah yang maha memaksa. Hakul iman, bila yang tahu iman sebenarnya, hakul iman bila amal, maka kebenaran iman itu terbukti dengan amal. Yang tidak bahasa Rasulullah, jaddidu imanakum bil a'malis shalihah, fa innal imana yazidu wa yanqusu. Perbaikilah, perbaruilah iman kalian dengan banyak-banyak beramal saleh, karena iman itu adalah dia bertambah dan berkurang, bertambah dan berkurang. Yang paling berkesan ajar si Al-Maqurah atau Guru Munir, tidak iya kau tikalah itu. Kan Guru Munir sempat ngajaran, kan si jadidu imanakum bil amal sholih, fa innal iman yazidu wa yanqusu. Aran dalaikan ini kalimat-kalimat singkat no aja singkat. Si apal kalai itu ini kelam. Nah ia terbukti bahwa at-ta'allumu fis sighar kan naqsi alal hajar, wa ta'allumu fil kibar kan naqsi fawqal bihar. Jadi lamun kita belajar di waktu itu masih beri, apa sih pelajar itu ingat doang, jangan ketawa. Marantan betul si tukir. Lagu-lagu bahwa kurang-kurang setanu, maka bagikan dengan isi mengukir segara sendiri. Ini mengukir segara, kecuali dalam mina marantan marantan kata, mina pulau bunga dengan cara reklamasi mudah lain. Dia ada mengukir, ngelukis dan reklamasi $3 triliun untuk mina pulau kembang dan kata. Apa kalau dia senang masing-masing kembang no jarak tulu pila, kalau bersenang-senang kadang-kadang main judi dan segala macam. Jadi iman itu akan terbukti jadi iman isi bagus apabila terbuktian dengan amal. Nah, itulah dia sendiri. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat liyarda rabbul kahar, supaya terbukti redha Tuhan. Jadi redha ya juluan redha daripada amal saleh. Ini berarti amal saleh untuk cari redha. Justru redha itu juluan. Maka situ apabila redha Allah datang di kita, bersinar hati kita. Sinar hati inilah isi menggerakkan kita untuk beramal saleh. Kalau menasah amal saleh ini kan berkenara. Lagu redha Allah sejak zaman azal, ia sih turun ketentuan lain. Nah, lalu kadang-kadang apa beribadat, apa tujuannya untuk minta ridha Allah. Ibadat itu sendiri wadah ridha Allah. Dia minta beribadat buat ridha Allah. Dia tanda ridha Allah amal saleh.
Wala yakun iman haqqan, dan tidaklah iman itu menjadi iman yang benar izal amalu bil asghar, apabila amal itu kecil. Artinya kedih sini beriman, sini beramal, jadi sangat kena fikir sembahyang si wajib dua dengan sapa waliullah. Man keterangan dalam kitab fikam harap sapa waliullah dia sembahyang 1000 rakaat bilang dulu kelompok. Terang si Imam Al-Hamzah, aku bilang sahabat itu 13 tahun dari aku sahabatnya, selama 13 tahun bilang dulu perhatian 1000 rakaat doang sembahyang. Berarti ya Allah dehin Junaid al-Baghdadi, Junaid al-Baghdadi engkau 400 pada mantara Sayyidina Hasan 400 rakaat. Namun jadi wajibnya 1000 rakaat sembahyang. Pasti sembahyang sunat maka sudah diperhatikan lagi. Ya Allah, 1000 rakaat sembahyang apa? Sembahyang mutlak, sunat mutlak. 2 rakaat, kubek nanti banyak syahadat. 2 rakaat. Yakunu imanu akbar bi'amalil kibar, ya bainal kubari. Artinya jadilah iman itu menjadi iman yang besar dengan amal yang besar. Jadi second beli beramal berarti tanda daripada imanu ya beli. Jadi namun dalam agama Buddha kan ada Mahayana dan Hinayana. Namun Mahayana no kendaraan besar, isi gelap nyampe yang itu. Kemudian Hinayana no adalah kendaraan kecil. Ada kendaraan kecil, gadengan, kendaraan beli ya celak. Dah kami penumpang ini gelap, karena di mesin beli gelap sampai tempat tujuan. Jadi Mahayana dan Hinayana. Jadi dalam agama itu istilah Hinayana Mahayana. Lalu memang ada istilah daripada amal belik, kemudian amal kecil. Amal belik itu wajib. Terus amal kecil ya, amal kecil sesunat-sunat. Sesunat-sunat itu akan jadi belik apabila duit. Qulubuna qalbun syabah. Hati kita itu sesungguhnya hati yang bersih. Iza kana bil adhkar, apabila ada di dalam zikir. Karena zikir itulah yang akan membuat iman hati jadi bersih. Karena likulli syai'in saqalatun wa saqalatul imani ala usaqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatu berdaya sikap, dan segala sikap adalah zikrullah. Zikrullah umum, baca Al-Quran zikir, selawat zikir, istighfar zikir, tasbih tahmid takbir zikir, hafalah zikir, zikir doa. Tapi afdalul zikri la ilaha illallah. La ilaha illallah ini adalah bagi suatu intisari daripada Al-Quran. Berarti Al-Quran termasuk ya afdal. Suduruna, hati kita, dada kita, sadrun wasa, yaitu adalah hati yang sangat luas. Idza bizikril iktsar, apabila dia dalam zikir yang banyak, artinya akan menjadi dada yang luas apabila banyak zikir. Apa bahasa daripada bayahan daripada Syekh Muhammad Al-Maliki. Beliau mengatakan apa? Man wasi'a ilmuhu wasi'a qalbuhu, wa man wasi'a qalbuhu kalla inkaruhu. Saya luwe ilmunya pasti lapang dadan, galau dadan. Saya galau dadana sangat kurang sinegen menyalahkan dengan lain. Sangat kurang. Artinya kadang-kadang salah dengan ngombe dan negeret kejadian bagus. Seolah-olah dia memberi pengitan kesalahan denganmu. Juga tidak bagus lah. Karena apa? Memang malaikat itu adalah selalu bagus di luar salah. Sebaliknya setan selalu salah di luar bagus. Kita manusia ini salah itu bagus. Pasal ulama lamun jana lebih baik saling bagusin daripada saling salahin. Saling bagusin.
Artinya dia pergi tahu kesalahan dia, bagusan doang. Jadi kakak tahu misalnya kelebihan, maka tutupinya, ejak langsung dari kebagusan sebenarnya. Jadi didik apa namanya, hapus dosa si wanita dengan cara yang bagus. Ejak doang mengambil kebagusan. Karena apa? Karena Rasulullah sendiri berbahasa, pokoknya selama dia mana tahu si manusia langsung bertobat. Allah Ta'ala doang langsung bertobat. Niscaya Allah Ta'ala akan menutupi kesalahannya. Dan ceritakan tak kesalahannya. Jadi Rasulullah lah munarak dengan datang melapor dia bahwa sahabatnya enggak kelengian. Dia dua ketuan apa ruang kelengian? Dia dua ketuan. Dia ketuan sama sekali. Bahkan bagus mantap. Dia ketuan apa ruang kelengian? Dia beta memorian sehingga dia dulu selalu negeret sahabatnya untuk jadi bagus. Coba bayangkan baruhan si laporan di Zina orang sangka mulu pak sangka mengimpi kaji tentu ya Rasulullah, kaji tentu sampai deklep dengan toa tentu ditentu Rasulullah mujak negak dia juga nganak tahun nganak aja terjemah nganak dia datang imalik sabun kaji nganak terjem kaji malik terjem kaji terus masih nyusul anaknya, masih lawan bang nyusul, jangan jerak lo nyusul di kedai mana, jerak nyusul itu ada yang datang mana, nah dia belum jadi kan, tono dah hukum peruham, akhirnya mati karena dengan terjemah sampai mati doa, nanti ubah Rasulullah tahu apa ni, itu terbagian pahala taubatnya, peruhamnya tipe seluruh penduduk Madinah selapur dengan kebahagiaan. Ada di bertobat, cuma yang sungguh betul-betul bertobat. Kumbekna dah, hikmatna Rasulullah anda suruh sampai jerak nyuswana perut, anda banyak-banyak membaca istighfar taubat. Seandainya ini langsung republik saat itu melaporkan di nak kesempatan untuk beristighfar taubat. Bayangkan sampai sekian bulan, ya sekian sebuah bulan kan, ya akhirnya sampai salah sunnah syahran sebanyak 30 bulan. Nah 30 bulan sekian dulu istighfar taubat doang bersih. Nah jadi di saat bersih mah kita terjem pantas berbahasa Rasulullah baca istighfar doang dia ada pahalanya yang terima dalam kebagian pahala taubatnya dari rohani di seluruh penduduk Madinah dia pada mau bagian selaku siwa yang duit pahala. Jadi itulah cara Rasulullah menyikapi sebuah kelengian isi memang lamun bau tertutupi tidak buka malik yang bertobat. Kata Allah Subhanahu wa taala kemudian qala wa may yaqil azkaru dan wa may yaqil azkaru lahu matayal akbar. Siapa saja yang banyak zikirnya berarti dia memiliki kendaraan besar. Pama yakinlah azkaru, siapa yang sedikit zikirnya lahu matayal asgar, berarti yang memiliki kendaraan kecil. Kabirul asgarun mataya, besar dan kecilnya kendaraan itu yasir qurabal kahar, akan berpengaruh kepada kedekatan kita kepada Allah, akan berpengaruh. Jadi beri di kendaraan akan berpengaruh kepada kedekatan kepada Allah. Inilah yang makna daripada al-alwaru matayal qalbi wal asrar. An-nur jundul qalbi kama al-zulmata jundul nafsi wallahu a'lam bissawab.